Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa melanjutkan pengajian Kitab Minhajut Thalibin, jadi kitab fikih Minhajut Thalibin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa membawa barokah manfaat untuk diri kita, keluarga, dan umat Islam pada umumnya. Sebagaimana biasa, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW, kepada mu'allif kitab Minhajut Thalibin, juga kepada kedua orang tua kita. Biridho illahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin, amin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fathumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin masyhadi wassalihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kullin masabi kullin anfa'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanassalu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati was-sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami' masyayikhina masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, amin. Thumma ila ruhi asy-syaikh al-alim al-alama Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Thumma ila ruhi asy-syaikh al-alim al-alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa qurratina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, sebelum ngaji yang tadi di print, ini dibuka di halaman 5. Halaman 10 kalimat.
halaman 10, karena kita belajar fikih madhab Imam Syafi'i ya. Sudah ketemu ya istilah-istilah dalam madhab Syafi'i. Istilah yang akan kami sebutkan merupakan istilah yang digunakan Imam Nawawi ya, dalam kitab Al-Minhaj, yang kemudian digunakan oleh ulama-ulama setelahnya. Ini Minhajut Thalibin ini. Selain itu juga terdapat di banyak syarah dan hasyiah ya, berikut istilah-istilahnya yang digunakan dalam madhab Syafi'i ya. Jadi yang terkait dengan sebuah pendapat atau qaul ya, nanti kalau mendengar qaul atau kaul itu artinya pendapat ya. Kalau orang Jawa itu sering ngucap gini, titenon aku yo mas, gak ngucap ora kaul, lek anakku keterima dadi polisi, aku kok mbeleh sapi. Kok abot menjanjikan terhadap diri sendiri, kan ngucap ora kaul ya. Jadi kaul. Terus kaul ini ada beberapa kaul di dalam madhab Syafi'i. Yang pertama al-adhar. Ini nanti kita akan sering menjumpai kaul-kaul seperti ini, al-adhar ya. Al-adhar ini menunjukkan ada khilaf atau perbedaan ya dalam pendapat Imam Syafi'i ya. Adhar, kemarin pembukaan muqaddimahnya ini kan sudah ada adhar masyhur ya, masih ingat ya. Terus pendapat ini arjah, lebih utama, dan lawannya adalah marjuh, artinya kalah ya. Jadi pendapat itu yang kalau qaul itu harus kuat dalilnya ya. Tidak hanya berdebatnya kuat, tapi harus didasari dalil yang kuat. Orang sekarang kan terus yang kedua ada al-masyhur ya, menunjukkan ada khilaf dalam pendapat Imam Syafi'i ya. Nanti ada masyhur, kalau arti bahasa masyhur sih terkenal ya. Wis kadung terkenal, wakil wong meyakini ya, sanadnya macam-macam ya, karena masyhur. Pendapat ini arjah, lebih utama, dan lawannya adalah khafi gharib ghairu masyhur. Nah, senyap, asing, tidak masyhur, tidak terkenal ya. Menurut Imam Romli, al-masyhur lebih kuat dibanding dengan al-adhar. Kadung pengikuti wakeh masyhur ya. Al-qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i selama di Baghdad ya. Qadim terdahulu, artinya pendapat-pendapat terdahulu selama Imam Syafi'i masih di Baghdad, belum pindah ke Mesir ya. Maupun setelah keluar dari kota itu namun belum tinggal di Mesir, namanya qaul qadim. Al-jadid, ini qaul jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah bermukim di Mesir. Fi qaulin ya, di dalam satu qaul, atau fi wajhin, di dalam satu wajah ya, menunjukkan kalau ada perbedaan pendapat serta ada keraguan apakah pendapat itu pendapat Imam Syafi'i atau ashab ya. Ashab itu murid-muridnya Imam Syafi'i ya, ashabnya. Wajah atau qaul ialah pendapat yang lemah sebagai bandingan dari adhar atau masyhur. Nah, sama kalau dengan kita orang di Jawa ini ngajinya kan gak paham, gurung paham. Terus ketika dimintai satu pendapat, dia ngomongnya begini, menurut dawe Mbah Yai iku ngene. Nah, iki berarti gurung
pinter ngaji nih. Kalau sudah pinter, menurut pendapat saya di dalam kitab ini menjelaskan begini-begini, pendapat ini begini-begini. Kalau saya memilih pendapat atau qaul jadid yang terbaru seperti ini. Kalau panjenengan semua monggo pilih yang mana. Nah, ini ngalim berarti. Jari ini Mbah Yai ya, itu berarti ngalim, cik jahil. Tapi basit. Terus kada, bahasanya modern ya bla 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 bla, kada wa kada, ya demikian ya. Nah, kalau ada kata-kata kada ini, kada menunjukkan ada khilaf setelahnya bila setelahnya qaul asoh, ya tadi kan sohih jadi asoh, ya. Maka lawannya sohih, ya. Bila sohih maka lawannya dhaif, ya hadis dhaif lemah. Ya lemah belum tentu palsu tapi dhaif, ya sahih. Bila adhar maka lawannya dhahir. Bila masyhur lawannya khafi, tersembunyi. Apa kata nang masjidnya kan pendapatnya cicik khafi, belum bisa mengumpulkan pendapat yang benar, tapi dia sudah mengetahui kebenaran, ya tapi guru iso menjelaskan kebenaran itu bagaimana, belum punya qaul yang masyhur. Fi qaulin kada, di dalam qaul seperti ini menunjukkan dakhilah pendapat. Oh kalau Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, atau di dalam mazhab Syafi'i seperti ini, Imam ini seperti ini, seperti inilah. Fi qaulin kada atau al qaulaini, beberapa perbedaan antara dua pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri menentukan pendapatnya dalam satu perkara berbeda, ya. Terus mana yang diikuti? Nah, ya. Berikutnya al-aqwal, menunjukkan perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i. Al-aqwal berasal dari qaul jadi aqwal, beberapa pendapat. Ke-10 itu ada namanya asoh, ya, menunjukkan bahwa perbedaan ada pada ashab Syafi'i, ya, murid-muridnya Imam Syafi'i atau pengikutnya Imam Syafi'i. Seperti kita ini nggak berjumpa langsung dengan Imam Syafi'i sebagai imam madhab, tapi kita akan mengikuti madhabnya Syafi'i melalui ashab, murid-muridnya, ya, ulama-ulama yang mengikuti seperti Imam Nawawi ini, penulis kitab Minhajul Talibin. Nah, karena apa? As-soh ini pendapat rojih karena kuatnya dalil. Saya sering ditanya, Gus, bagaimana saya harus mengikuti yang mana? Ikuti yang pendapatnya yang kuat, dalilnya yang kuat. Nah, bagaimana bisa membedakan dalil ngaji enggak? Dikasih barang KW, barang ori ya gak bisa beda, no, karena nggak berpengetahuan. Nanti kalau ada kata as-sahih menunjukkan bahwa perbedaan ada pada ashab Syafi'i, ya, pengikutnya Imam Syafi'i, yang keluar dari kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Namun perbedaannya tidak terlalu kuat karena tidak kuatnya dalil. Dari lawannya, lawan dari sahih adalah dhaif atau fasid. Nah, tadi kan sudah kenal fasid. Yang keduanya tidak boleh digunakan. Menurut Imam Romli, sahih lebih kuat daripada as-soh. Ini Imam Romli. Nah, ini kitab-kitabnya Imam Romli ada di sini. Nah, ini ada fatwa Romli, Imam Romli, ya. Jadi nanti kita melihat kaul-kaulnya dari Imam Syafi'i, ini bisa dari sini. Contohnya seperti kita sedang ada pandemi COVID-19, orang semuanya tidak boleh mensolati, tidak boleh apa gimana. Di dalam kaulnya ini sudah pernah terjadi seperti itu, walaupun jenazahnya sudah dikuburkan, itu boleh disolati dari atas kuburnya. Ini menurut kaul seperti ini. Kila as-soh dan sohih ini ada di fatwa Imam Romli.
boleh. Seperti kemarin saya ikut mensolati, gimana Gus? Ini diduga COVID, ini. Wes tidak apa-apa. Biar jenazahnya di atas ambulan, kita solati juga di atas ambulan. Dasarnya mana? Ya ini buka, ini ada fatwa Romli. Jadi kalau sudah ada di kitab fatwa begini, ya berarti dulu ya pernah terjadi seperti itu. Tapi nama wabahnya berbeda. Dulu kan wabah yang ganas gitu aja kan, nah, mematikan, dikhawatirkan menular dan sebagainya, ya mahdzorotnya lebih besar. Ya sudah, gak apa-apa di situ, yang penting sudah disuceni oleh petugas yang bersertifikat. Ya sudah, kita sholati di atas ambulan, tidak apa-apa. Jangan setelah ada jenazah terus gak disolati belas, semuanya takut mati. Ya kita juga disalahkan secara fikih. Maka setelah dirawat jenazah menurut prokes yang ketat, makanya di sini ada qaul ashah dan qaul shahih. Ditanyalah kita, gimana Pak? Nah, nanti kalau di sana ada begitu gimana Pak? Boleh itu menurut qaul yang shahih, di atas ambulan tidak apa-apa, gitu. Kila, ini ada kata-kata kila, menunjukkan pendapat yang dicetuskan oleh ashab Syafi'i. Ini lemah, bukan pendapat Imam Syafi'i. Mungkin pengikut ulama-ulama Syafi'i, ya, kayak kita ini. Ya. Kalau ada al-wajhani, menunjukkan ada dua perbedaan pendapat antar ashab Syafi'i. Ya. Antara pengikut Imam Syafi'i berbeda pendapat. Contohnya ini ada satu tempat yang dekat dengan masjid, terus bikin masjid lagi seperti di gang kecil itu. Gimana ini pendapatnya? Ada dua pendapat. Yang satu bilang tidak boleh, yang satu bilang boleh. Yang satu bilang tidak boleh karena jaraknya dekat, ya, dengan kaul qadim, kaul jadid itu tidak boleh. Pendapat yang satu ini, al-wajhani, mengatakan karena yang masjid satunya tidak memungkinkan untuk dikembangkan lagi bangunannya untuk menampung jamaah. Nah, kalau sudah belajar ilmu fikih, usul fikih gitu, tidak apa-apa bangun masjid di sana, karena alasannya masjid yang lama sudah tidak mungkin dikembangkan bangunannya, sehingga perlu ada masjid baru untuk menampung jamaah yang begitu banyak. Daripada menutup jalan raya, jatuhnya mahdzur haram karena fasilitas umum mengganggu orang lain, ya, seperti ketika ada orang yang gawat darurat sakitnya, nggak bisa melintas akhirnya mati, ya mulai takmir sampai ke bawah, sampai yang sholat pun juga ikut menanggung dosa. Ini contoh kalau kita sudah belajar ilmu fikih dan usul fikih. Ojo peh digawe sholat terus wah gawe saenake kan gitu. Terus ada al-aujuh, ya. Ini menunjukkan adanya banyak perbedaan pendapat antar ashab Syafi'i. Terus 15 al-madhab, ya, menunjukkan ada perbedaan dalam hikayat madhab. Ada yang bercerita bahwa ada dua pendapat di dalam madhab atau banyak pendapat, ya, imam-imam ini berpendapat ini ya, tidak ada khilaf. Ada juga bercerita bahwa tidak ada khilaf, berbeda pendapatnya, hanya mungkin presentasinya saja yang berbeda. Sedangkan menurut yang lain perbedaan beberapa akwal dan juga yang bilang berupa wujuh, al-madhab inilah yang rojih dan yang difatwakan. Makanya fatwa itu dilihat dari semua, dikumpulkan mana yang paling kuat pendapatnya, maka boleh difatwakan. Sementara yang lain marjuh dan tidak boleh diamalkan. Contohnya fatwa sholat
tidak boleh berdekatan, harus berjarak 1 meter. Tidak apa-apa diikuti fatwanya. Fatwanya itu bagaimana? Kita bisa membaca fatwanya, dalilnya harus kuat. Kalau dalilnya nggak kuat, yang memfatwakan ya ikut berdosa. An-nas, nasih nas, ya, nasnya ini menunjukkan bahwa pendapat ini dari Imam Syafi'i yang utama dalam madhab Syafi'i. Nasih Imam Syafi'i, ya. Al-mansus ini bisa jadi adalah qaul atau nas Imam Syafi'i, bisa juga dari ashabnya Syafi'i. Berikutnya ini fi wajhin kadza, menunjukkan bahwa ini perbedaan antara ashab. Kalau ada fi wajhin kadza, menurut ini ya. Ada 3 pendapat atau lebih biasanya kalau fi wajhin kadza. Sementara ya pendapat yang disebutkan ini lemah. Yang berikutnya adalah halal mu'tamad. Menurut Ibnu Hajar, maksudnya alal mu'tamad ini adalah al-adhar dari 2 atau lebih pendapat Imam Syafi'i. Mu'tamad artinya kuat, diambil dari beberapa pendapat. Mana yang lebih kuat? Karena Imam Syafi'i dulu pernah tinggal di Baghdad. Kehidupan orang Baghdad tentu berbeda dengan kehidupan orang Mesir. Contoh begini, saya tinggal di desa seperti ini, Badas. Ketika saya pindah ke Jakarta, ke Surabaya, ya, secara geografis berbeda, secara kultur juga berbeda, maka hukumnya pun juga akan berkembang. Tidak boleh, wong aku nang desa biyen ngene. Makanya dicarikan dalil yang kuat untuk mengikuti perubahan-perubahan. Ya. Halal aujuh menurut Ibnu Hajar sama dengan al-asoh. Kalau nanti ketemu al-ajuh, kalau al-mu'tamad ini al-adhar. Berikutnya ini al-ikhtiyar atau al-mukhtar, ialah pendapat yang dihasilkan dari ijtihad orang-orang terpilih dari dalil-dalil usul. Ya, nanti kalau jenengan di masyarakat orang berpendapat macam-macam, rungokke dhisik. Kan sudah belajar usul fikih, belajar kitab-kitabnya Imam Madhab. Terus kita nunggu mereka selesai, terus kita tanya, sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi baru saya mau bicara. Begini, berdasarkan ini begini ya. Ini. Karena mereka butuh pilihan untuk memilih hukumnya bagaimana. Terus ada qala ba'dul ulama. Qala usdawuh sapa ba'dul ulama, sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, tidak semua ulama. Mungkin ulama Surabaya berbeda dengan ulama Kediri. Karena apa? Yang difatwakan juga berbeda. Contohnya fatwa PPKM. Dengan fatwa PPKM Surabaya, fatwa PPKM di Kediri otomatis berbeda, nggak bisa disamakan ya. Jadi kalau ada qala ba'dul ulama digunakan ketika orang yang berpendapat dikutip masih hidup. Ya, kalau orangnya masih hidup, ketika kita nulis kitab ya menjelaskan qala ba'dul ulama, berarti orangnya masih hidup ketika dikutip ucapannya, tulisannya. Barangkali bisa dirujuk ke sumber aslinya. Biasanya kalau orang sekarang kan ada footnote di bawah itu kutipannya. Biasanya kalau orangnya sudah meninggal, itu biasanya disebutkan namanya. Nanti kalau di dalam kitab kok disebutkan nama, ketika nulis kitab ngutip ucapannya ulama, ini ulama yang dikutip orangnya sudah meninggal. Yang berikutnya aslur raudhah atau ka'asliha, ialah redaksi Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah yang disarikan dari Syarah Al-Kabir Imam Rafi'i. Ini menunjukkan tingginya derajat 2 syekh atau syaikhaini ya. Syaikhaini.
Nah, ketika saya dulu menjelaskan ini, ada jamaah yang bertanya, Gus, apa perbedaannya orang ketika kita kan berceramah di atas panggung, ya, pada yang kami hormati, ya, al-alim, para ulama, para sepuh yang selalu saya ikuti pituah-pituahnya, kepada yang terhormat Bapak si A rahimahullahu ta'ala, ya. Kalau kata-kata rahimahullahu ta'ala berarti orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup dan hadir di dalam majelis kita, pertemuan kita, bukan rahimahullahu ta'ala tapi hafidhahullahu ta'ala. Tapi sekadung masyhur, ya wis. Makanya kalau ulama-ulama yang alim, kiai alim, gak pernah rahimahullah ta'ala. Kalau rahimahullah ta'ala itu orangnya sudah meninggal, patut dikasihani oleh Allah. Hafidhahullah ta'ala, orang yang dijaga atau direksa oleh Allah ta'ala, ya. Terus di halaman berikutnya itu ada perbedaan fardu dan wajib. Ini yang biasa ditanyakan teman-teman di pengajian, Gus, apa bedanya fardu dan wajib? Ya sama, mirip ya, serupa tapi tidak sama. Fardu adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara, ya, untuk dilakukan dan dibangun dari dalil qat'i, dalil yang kuat, yang tidak terdapat subhat di dalamnya, karena motivasi apa-apa, ya. Fardu dibangun dari Al-Quran dan sunnah mutawatirah yang masyhurah dan ijma'. Jadi hadisnya mutawatir sampai ke Nabi, ya, sahih. Dan ulama-ulama sepakat bahwa ini dalil yang paling kuat. Ini contoh seperti rukun Islam yang 5 yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah mutawatirah masyhurah, ya. Seperti bacaan Al-Quran dalam sholat harus mutawatirah seperti yang dibaca oleh 7 imam qiraah, ya. Makanya ini namanya fardu. Waduh, imamnya gak patek teteh Gus itu ya, gak mutawatirah jenenge. Mungkin belajarnya bukan dari ulama, dari kiai, mungkin dari Mbah Google. Zaman sekarang kan lebih cenderung Mbah Google. Saya sering didatangi tamu, koyok-koyoknya konsultasi, tapi ketika tanya ke saya, HP-nya mesti dudek-udek. Karena jawaban saya ini dibandingkan dengan jawaban di Mbah Google. Terus saya bilang gini, Pak, sama nek butuh jawab aku ya jawab aku, coba bandingno karo Mbah Google. Mbah Google sumbernya gak jelas. Paling enggak nek kowe pengen membandingkan jawaban saya, buka di website resminya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah lah. Dari dua itu aja buka. Pendapat saya kira-kira bagaimana menurut ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Ojo sembarangan di Mbah Google metu, kata kuncinya dibuka ya mesti keluar. Nah, ini kan parah nih. Zaman now ini parah. Fardu gak ngerti definisinya fardu, apalagi wajib. Wajib adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara untuk dilakukan, namun dibangun dari dalil dhanni, ya, yang masih mengandung subhat di dalamnya. Dalil dhanni yang dimaksud adalah khobar ahad, ya, dari Nabi Muhammad. Contoh pelaksanaan zakat fitrah, sholat witir, 2 hari raya, ya. Zakat itu kan contohnya Nabi dulu gini, 1 sok, ya, mut hitungannya kan dicawuk begini. Lek tangannya wong Jawa ya cili-cili, lek tangannya wong Arab gede-gede. Maka tangannya orang Arab itu dikonversi ke kilogram, ya jatuhnya 2,7 kilogram. Ulama Indonesia wis daripada ragu-ragu dibuletno jadi 3 kilogram. Nah, ini namanya wajib, bukan
fardu, sholat fardu dengan sholat wajib ya. Jadi status hukumnya antara fardu dan wajib jelas sama, nggak ada perbedaan ya. Kira-kira itu untuk memahami kitabnya Imam Nawawi Minhajut Thalibin. Sekarang kita lanjut ke kitabnya ya, Minhajut Thalibin. Kita baca kitabnya Minhajut Thalibin, Kitabut Thaharati. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab nerangake thaharah. Kalau di makna pesantren ya utawi iki iku kitab. Kalau makna biasa Kitabut Thaharati kitab bersuci. Qala Allah Ta'ala, qala wasdawu sapa Allah Ta'ala kang maha luhur Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun minas samai saking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci. Wa anzalna minas samai ma'an tahuron, dan telah kami turunkan dari langit air yang suci. Yushtaratu din syaratake lirafil hadasi, lirafil hadasi untuk menghilangkan hadas. Yushtaratu disyaratkan lirafil hadasi untuk menghilangkan hadas. Wan najisi dan najis. Apa bedanya hadas dan najis? Kalau hadas itu ya perkara yang membuat badan kita tidak suci, seperti dalam keadaan tertentu kentut, karena kentut ya, karena BAB atau buang air kecil ya, atau karena mimpi basah, maka ini disebutkan di dalam fikih namanya hadas. Kalau najis ya, sesuatu barang yang kotor dan dihukumi najis. Ma'un mutlakun, yaitu banyu mutlak. Ma'un mutlakun, air mutlak ya. Wa huwa ma yaqau alaihi, wa huwa apa ma'un mutlakun, yaitu mang banyu mutlak. Wa huwa ta'i banyu ma barang yaqau kang tumiba alaihi ing atase ma. Ismu ma'in bila qaidin ya. Ma'un mutlakun, air mutlak ya. Istilahnya dalam fikih air mutlak. Wa huwa ma yaqau alaihi. Air mutlak yaitu
Wa huwa ma yaqau alai ismu ma'in, yaitu yang bisa dinamakan air mutlak, yaitu air yang tanpa batas. Alai ismun ma'in bila qaidin, ma'in air bila qaidin tanpa batas. Air yang sangat banyak sekali itu dinamakan air mutlak. Digeslulup pun masih tetap suci kalau air mutlak. Halaman 3 ya. Nah, ini halaman 3 Kitab Thaharah di atas. Fal mutaghayyiru mongko banyu kang berubah bimustaghna kelawan bercampur anhu saking banyu ya. Air yang berubah, fal mutaghayyiru air yang berubah ya. Fal mutaghayyiru maka air yang berubah bimustaghna kelawan tercampur ya, karena tercampur anu saking banyu umang kaza'farona kaya za'faron. Kalau di kita nggak ada za'faron, biasanya para kiai dulu kalau saya ngaji za'faron ini digantikan dengan kunyit ya. Air yang tercampur dengan air kunyit, air kopi, air teh. Taghayyuron yaitu lawan berubah ya. Yamna'u itlaqo ismil ma'i, yaitu air yang berubah karena tercampur sesuatu, kaza'farona seperti za'faron. Taghayyuron ya, hingga perubahan itu yamna'u menjadikan itlaqo ismil ma'i, menjadikannya tidak bisa dinamakan air secara mutlak. Kaza'farona taghayyuron yamna'u itlaqo ismil ma'i ya. Karena perubahannya itu ya, hingga perubahannya itu menjadikan tidak bisa dinamakan air secara mutlak. Kita satu ember air itu suci mensucikan ya. Tapi ketika ditambahi banyu kopi atau kopi ini saember, tetap tidak mensucikan karena berubah ya. Kecuali terus itu air mutlak seperti air di sungai Brantas, di sungai Kalimas, di laut yang besar ya. Terus ada kotoran orang di sebelahnya, kita wudhu di sebelahnya tetap suci, tapi karena itu air mutlak. Lek jijik ya boleh sing rada bersih. Nah, itu karena namanya air mutlak. Ghairu tahurin, yaitu tidak mensucikan ya. Maka ghairu tahurin, maka dia tidak mensucikan. Kalau sudah tercampur-campur tidak mensucikan. Ya, wudhu pakai teh sultan aja wudhunya gawe teh. Wudhu kayak kopi lanang kayak wudhu. Nah, ini dijelaskan di sini masih kue sultan lah kecampuran karena bukan air mutlak tidak sah. Wala yadurru lan orang bahayaake ya. Apa mang taghayyurun berubah la yamna'u ora nyegah al isma'ing jeneng ya. Tidak mengapa ini wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma. Tidak mengapa perubahan yang tidak menghilangkan
ya. Perubahan yang tidak menghilangkan, wala mutaghayyirun, dan tidak merubah, bimuksin, karena diam, ya, airnya diam meneng kayak nang jeding gak ubah blas, ya, airnya diam, bimuksin, karena diam. Watinin, karena lumpur. Watuhlin, karena lumut, ya, nang jeding ono lumute, ono tetap suci kalau selama tidak berubah. Malah mandi di kamar mandi yang banyak lumutnya malah seger, adem, ya. Ini wama fi maqarrihi, dan sesuatu fi maqarrihi, di dalam wadahnya, ya. Wa marrihi, dan di dalam tempat mengalirnya. Kita kan punya air kran dari PDAM, dari Sanyo, ya didelok jerone itu apa isine, mesti kotor walaupun kayaknya di keran ini bersih, nah, ya. Wa kadza, demikian. Wa kadza mutaghayyirun bimujawirin, demikian juga, ya, air yang berubah bimujawirin, karena bersebelahan. Ka'udin, seperti kayu ud, kayu garu kalau di kita, ya, kayu garu wangi. Waduhnin, dan minyak, seperti ada air ketetesan minyak kan tidak bisa bercampur. Au biturobin, atau karena tanah. Turiho, yang dilemparkan, tanah yang dilemparkan. Fihi, di dalamnya air. Fil adhari, menurut kaul yang adhar, ya. Kalau kena campuran minyak walaupun sedikit, kalau kurang dari 2 kula tetap tidak mensucikan. Makanya hati-hati. Kayak saya ini kan kamar mandinya saya kasih, ya, wadah kecil-kecil. Yang tidak pernah ngaji fikih bingung. Iki mek Gus itu jedinge cilik kana sakolah, apalagi 2 kula, karena itu embernya cuma 20 liter. Makanya di situ saya kasih selang, ya, supaya kalau dia ingin bersesuci itu menggunakan selang. Dulu saya kasih keran dari Surabaya yang belikan Mas Yoda, 2 kan, untuk keran ke embernya, untuk keran yang untuk bersesuci. Karena di sini banyak tamu, pretel kabeh, karena tamu banyak cilik muter, ya wis ganti ngene ae. Ya kan, dulu kan saya dibelikan Mas Yoda dari Surabaya ini. Itu tujuan saya ini untuk membersihkan kotorannya. Kalau ingin bersesuci dengan keran yang ada selangnya, ada showernya. Nah, tapi yang gak ngaji fikih ki opo ya selang kok digandolno nang kene. Ini membersihkan kotoran. Kalau ingin bersesuci atau toharoh dengan selangnya, ya. Makanya kadang-kadang kita airnya tinggal sedikit terus ketiban sembarang kali, jelas tidak suci. Bayukrohu, dan dimakruhkan opo al-musammasu, yaitu air yang terkena matahari langsung. Kita punya tandon ditaruh di atas kayak tutupan. Akhirnya siang-siang wudu anget kaya kene. Oh, iki ono anu penghangate iki. Padahal enggak, itu air kena matahari. Al-musammas. Ini hukumnya makruh. Makanya saya kalau lagi wudhu di satu tempat kok kerannya saya nyalakan kok anget, ini saya hilangin dulu angetnya biar sampai ketemu air yang normal, dingin, ya nggak panas nggak dingin, ini baru saya wudhu.
Ya, nanti karena sudah belajar ini air musammas itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Menurut satu kitab yang lain saya baca, kenapa kok ulama-ulama terdahulu itu memakruhkan itu? Karena di zaman dulu banyak orang sakit bubulen mergo air musammas. Tahu bubulen toh? Iya. Ini belang-belang apa tangannya, kakinya. Ya sama dengan pecah-pecah. Tapi lama-lama jadi bubulen itu, buduken bahasa Indonesia ya. Kayak model gudiken ya. Wal mustakmalu, dan air mustakmal fi fardil toharoti, ya, di dalam fardunya bersesuci. Jadi ada air mustakmal. Kalau jedingnya kurang dari 2 kolah terus cidukane wudu seperti orang dulu, itu namanya mustakmal. Ya memang mungkin orang yang pertama wudu itu masih 2 kolah, tapi yang setelahnya kan nggak sampai 2 kolah. Maka airnya mustakmal. Kalau mustakmal model begitu berarti nggak sah untuk wudu yang berikutnya. Ya. Makanya orang dulu itu kalau bikin masjid, bikin musola, jedingannya mesti gede, gitu loh. Jedingannya gede, karena untuk memenuhi dua kolah. Kila, dan dikatakan wanaf liha, dan sunnahnya ghairu tahurin, yaitu tidak mensucikan, ya. Air mustakmal, ya, dikatakan tidak mensucikan. Fil jadidi, menurut kaul jadid, ya. Fa'in jumi'a mongko lamun dikumpulake, fabalagho sampai kullataini rong kula, fatohurun mongko suci fil asohi, menurut pendapat yang asoh, ya. Jadi jika air mustakmal terkumpul sebanyak 2 kulah, menurut pendapat yang asoh, ini adalah suci. Nah, kulah. Gimana atau menghitung kulah itu? Dua kulah itu kalau dikonversi hitungan orang sekarang, ya kurang lebihnya 216 liter. Kalau bikin kamar mandi 2 kulah itu berarti 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, panjang kali lebar kali tingginya 60 cm. Tapi ya jedingane mau cilik. Berarti disediakan keran khusus untuk bersesuci. Kalau kecil itu bukan untuk bersesuci, tapi untuk menghilangkan kotoran. Makanya ketika mandi sudah selesai disabun, kotorannya semua hilang, diguyang dengan shower biar suci. Kalau tidak diguyang dengan shower berarti tetap air mustakmal, tidak mensucikan, ya. Nah, setelah tahu begini nanti dikasih khusus untuk mensucikan setelah mandi.
Wala tanjisu lan ora najis apa kullatal ma'i yaiku banyu dua kolah. Wala tanjisu dan tidak najis apa kullatal ma'i yaitu air dua kolah bila bimulaqatin najisin yaitu yang terkena najis. Contohnya dua kolah kena kotoran cecek ya. Ada nyamuk jatuh ke situ, ada kotoran apa jatuh ke situ, selama itu dua kolah itu masih tidak najis ya. Dengan syarat tapi ini syaratnya apa? Fa'in ghayyaruhu jika berubah fanajasun maka najis. Kalau berubah warnanya, baunya, rasanya berarti najis. Fa'in zala jika hilang taghayyuruhu yaitu perubahannya binafsihi dengan sendirinya. Jika berubah dengan sendirinya ya. Au bima'in atau dengan air tohuro yaitu air suci. Au bimiskin atau dengan minyak misik wa za'farona dengan za'faron. Waduh ya bagi ambune pesing ben gak pesing dites-tesi minyak misik ambek za'faron cek wangi tetep najis karena kurang dari dua kolah. Dua kolah pun karena berubah baunya, berubah ininya tetap najis. Ya boleh diakali ben wangi. Wangi kan bukan menghilangkan zat dan unsurnya itu, hanya menghilangkan baunya supaya hidung kita mampu menerima. Au bimiskin wa za'farona. Ya. Fala wa kadza turabun wajasun ya. Fala wakada dan tidak najis juga ini. Apa turabun yaitu tanah, wajasun dan batu kapur. Jadi kalau ada tanah, batu kapur kan di gunung-gunung itu mengalir kecampuran limet bahasa kita. Kalau airnya mengalir dari sana tidak mustakmal, maka yang di bawah pun suci. Gimana cara anunya kesuciannya? Kalau ditandon di tempat penampungan air, diendapkan dulu. Makanya orang di gunung itu kalau nggak pernah tinggal di gunung ya nggak bisa membayangkan. Ketika saya dulu di gunung, mengerti di sumber airnya di atas. Di atas itu dikasih tandon yang besar, itu untuk mengendapkan air, baru yang atas ini yang mengalir ke bawah. Oh berarti yang membuat tandon di atas ngerti fikih, gitu loh. Nah, gimana kalau air disedot dari air kali diolah, salurkan ke rumah-rumah, gitu. Makanya baunya bau kapurit. Ya ini termasuk air mustakmal. Kalau nggak bisa mengumpulkan banyak, berarti tetap tidak sah untuk bersesuci. Ya. Ya fil adhari menurut kaul adhar ya. Wadunahuma dan kurang dari dua kolah ya, wadunahuma dan air yang kurang dari dua kolah iku najisun najis bil mulaqati dengan terkena najis. Fa'in balaghahuma jika ditambah
ya, dua kolah bimain dengan air, wala taghayyaru, yaitu berubah dan tidak berubah. Fatahurun, maka suci. Jadi airnya ditambah yang banyak, ya, supaya air menjadi suci. Falau kusiro, walaupun diperbanyak, biirodi tohurin, dengan tujuan mensucikan. Falam yablughuhuma, jika tidak mencukupi dua kolah, lam yadhur, maka tidak suci. Wakila tohirun la tohurun, kalau tidak nyukupi dua kolah, kadang-kadang ditambah supaya airnya jadi suci. Dijadikan tidak 3 kulah, ya, atau 2 kulah setengah. Maka di sini katakan falam yablughuhuma, maka kurang dari 2 kulah, ya. Falam yablughuhuma, tidak mencapai 2 kulah, lam yadhur, maka tidak suci. Wakila, dan dikatakan tohirun la tohurun, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan. Pilih gawe dang kopi, karena suci ya boleh, tapi tidak mensucikan, tidak boleh untuk alat bersuci, ya. Wa yustasna, dan dikecualikan apa umaitatun, yaiku mang bangkai, la dama, kang ora ana darah mang bangkai, laha bagi maitah, darah iku mang bangkai, sailun, yaiku mengalir. Kalau kejatuhan bangkainya binatang yang darahnya tidak mengalir, tidak menyebabkan najis, seperti nyamuk, kecoa, dan lain sebagainya, ya, pokoknya yang tidak mengalir, tidak menjadikan air itu najis. Fala tanjisu, maka tidak menjadi najis apa ma'ian, yaitu benda cair. Alal masyhuri, menurut kaul yang masyhur. Wa kadza fi qaulin, nah demikian fi qaulin, di dalam satu kaul, najisun, yaitu najis, la yudrikuhu, tidak tampak, torfun, yaitu pandangan mata. Walaupun tidak tampak pandangan mata, tetap dikatakan najis menurut pendapat satu kaul. Contohnya gini, kita sering mengalami kesalahan-kesalahan ketika wudhu. Ada keran yang di bawah itu kan kotor, terus celana, sarung tidak diangkat, terus kecipratan, kepletian, ya, itu kan najis. Tapi ada satu kaul yang mengatakan dimaafkan karena tidak tampak oleh mata. Gak tampak oleh mata, tapi bisa dirasa oleh kaki. Nah, lama-lama basah. Saya ini sering memperhatikan di tempat-tempat lain, iki wong wudu celanane ora diwingkis, ya, sarungnya tidak diangkat, wudu fakuk, ya ke bawah itu kan tetap najis, walaupun itu masjid, tapi kan bawahnya tetap tempatnya terkumpulnya beberapa najis, ya. Nah, makanya ini pentingnya ngaji toharoh, ya, bersesuci.
walaupun tidak tampak mata. Dzal qaulu adharun wallahu a'lam. Pendapat kaul yang adhar mengatakan Allah yang lebih tahu. Itu najis kok kan kita yang tahu. Makanya orang yang berpendapat kaulnya adhar mengatakan wallahu a'lam. Terus pundi Pak ngoten niku Pak wis wallahu a'lam. Jika dikejar pertanyaan aneh-aneh ya jawab aja wallahu a'lam. Ya. Wal jari dan air yang mengalir karokidin, hukumnya seperti air diam. Wa fil qadimi, dan di dalam qaul qadim, ya. La tanjisu, dan tidak najis, ya. Bila taghayyurin, yaitu tidak apabila tidak berubah. Wal kullatani, dan dua kola iku khamsimi'atu ritlin, yaitu kurang lebih 500 ritil, ya. Baghdadiyin, yaitu Baghdad. Ini hitungan zaman kuno dulu. Kalau sekarang sudah dikonversi ke liter sama kubik, ya. Tapi ini masih zaman dulu ngomongnya dua kola itu khamsumi'atu ritlin, yaitu 500 ritil. Ritil itu ya bisa berarti barel, 500 barel. Satu barel itu berapa? Nah, 4,4 liter kan satu barel. Barel basa Jawane tong. Tong kecil-kecil itulah dulu orang jual minyak, tong kecil lah itu namanya ritlin. Nah, bahasa Inggrisnya barel. Bahasa Jawa ini tong, ya. Tapi ukuran Baghdad, ukuran kita. Setelah dikonversi ya 216 sampai 19 liter atau 60 kali 60 kali 60 cm. Ya, sak drum basa Londo drum. Wataghayyuru, yang dinamakan perubahan, al-mu'assiru, al-mu'assiru yaitu mangkang berpengaruh, bitohirin, ya, berpengaruh dengan benda suci, bitohirin kelawan benda suci, au najisin yaitu mang najis. Jadi perubahan yang dinamakan perubahan wataghayyuru yang dinamakan perubahan, al muassiru yang berpengaruh. Jadi perubahan yang berpengaruh, bitohirin kelawan, atau disebabkan benda suci, au najisin atau najis. Apa yang menyebabkan najis dari benda suci? Yaitu tokmun, yaitu berubah rasa. Tokmun yaitu perubahan rasa, au launun, yakni perubahan warnanya, au rihun atau baunya. Air yang biasa tawar akhirnya jadi payau, atau jadi asin, getir dan sebagainya, ya. Ini berubahnya air karena kuat. Maka walau istabaha, walaupun tidak bisa dikira-kira, apa maun yaitu mang banyu, tohirun yaitu suci, bin najisin yaitu najis.
Karena kita nggak bisa memprediksi gimana air ini mengandung apa, maka hukumnya najis. Wa tatahhara, dan bersesuci, wa tatahhara, dan orang bersesuci bima dhanna, dengan air yang dia sangka sendiri. Banyu ngene iki lek nang desaku iki suci mergo perubahane mengikuti perubahan tanah. Ya. Ambune ambu lempung, jangankan air, pindangnya pindang ambu lempung, tetap halal. Ya. Ijtihada, maka orang itu harus berijtihad sendiri. Gimana menentukan pilihannya? Wa tatahhara, dan bersuci bima dhanna, ya, dengan air yang dia sangka sendiri, ya. Bil ijtihadi, dengan ijtihadnya. Taharatuhu, apa taharatuhu, yaitu sucine banyu, yaitu sucinya air. Ya, kira-kira air itu suci enggak? Oleh nang gunung kene mesti kene ambune, Mas. Iya, air itu diambil dari sumber yang tidak suci, diolah jadi bersih. Di dalam fikih, yang bersih belum tentu suci, yang suci pun juga belum tentu bersih. Kalau sudah diolah itu menjadi bersih, kalau jumlahnya 2 kulah, walaupun air PDAM tetap suci, walaupun baunya kaporit, ya, karena itu menurut lumrahe DKI kaporit. Ya, makanya perbesar yang namanya kamar mandi bak airnya. Wakila, dan dikatakan in qadaro, apabila mampu berpendapat, ala tohirin, in qadaro, apabila mampu mendapatkan ala tohirin, yaitu air yang suci, biyakinin, dengan keyakinan, fala, maka tidak boleh, ya, ijtihad. Fala wal a'ma, fala maka tidak boleh ijtihad, wal a'ma, yaitu orang yang buta hukum, ora tau ngaji fikih ijtihad dhewe kayak ijtihad kancane ngene ya. Kita sama dengan berjalan dituntun oleh orang yang buta, wal a'ma. Kabasirin, yaitu seperti bisa melihat, fil adhari, menurut kaul adhar. Au ma'un wa baulun, atau antara air dan kencing. Iki mang kecipratan enggak? Nah, contohnya gini, kita kencing di kamar mandi enggak jongkok, ya, nyiprat. Sing mambu pesing mang banyune opo lantaine, kita enggak bisa bedakan, tapi air diambil ternyata pesing. Wah, bau pesing ini. Ini kan banyak terjadi kasus seperti itu. Kadang-kadang ya tidak perhatian, kok nggak pernah ngaji toharo. Seperti ma'un baulun, au ma'un baulun, antara air dan kencing. Lam yajtahid, tidak perlu berijtihad. Wis dikesok ae ku jedinge diporok diganti banyu anyar, ya. Alas sahih, menurut kaul sahih. Ya kayak saya yang rumah di perumahan kan ya gitu, jedingnya kecil. Terus yang untuk WC itu ya ada kamar mandinya kecil, ya. Makanya setiap di kamar mandi itu bersihkan kotoran, saya bersihkan lagi badan saya, ya, habis BAB itu disucikan lagi. Jadi kita bukan hanya membersihkan kotoran, tapi juga mensucikan diri, ya. Bal yukhallatani, bal, ya, balik, yukhallatani,
keduanya bercampur ya. Bal yukhallatoni, kembali keduanya bercampur ya, bercampur terus ya. Nah nanti kalau punya cucu, apalagi cucu laki-laki, dari umur 3 tahun nang dhuwur semuyuh motor nyiprat ke atas ya. Nah, kita kan kalau sudah ngaji begini ya jangkauannya dari anak kecil aja harus dijauhkan, jedinge didukurke. Makanya orang dulu itu kamar mandi mesti sak dodo, jagani putune nguyuh sembarangan atau mbahe nguyuh sembarangan. Sumaya tayammamu. Nah kalau seperti itu semua diragukan, ya wis tayammum ae, sumaya tayammamu. Wa tawaddo'a, kemudian berwudu bikulli marratin. Oh, kebacut. Au ma'u wirdin, ini ya. Atau di antara air dan air mawar. Kita kan sering air campur air mawar ben wangi, kaya dikirim nang kuburan. Sudah tahu itu air mawar dicampur minyak nyong-nyong, ya wis aja digawe wudu, gak perlu istihad, gak perlu takok, iki najis gak iki. Nah, jadi air yang bercampur dengan air mawar, air yang bersih berubah warna, berubah bau, tapi kurang 2 kolah. Tawaddo'a, maka berwudu dengan air bikulli marratin, setiap kali. Wakila, dan dikatakan lahu baginya air itu al-ijtihadu ya, boleh berijtihad. Lek wis ka ono liyane banyu mawar, ya wis di situ boleh wudu. Tapi selama masih ada ya jangan menggunakan air mawar. Tapi di Jawa mantenan mesti digoyang air mawar. Tujuannya kan untuk ngiringi kebogiro, bukan untuk bersesuci. Gak apa-apa, tapi kalau bersuci tidak boleh. Wa idza istamala, dan jika dipakai menggunakan yaitu air madhannahu. Wa idza istamala, jika menggunakan madhanna pada sesuatu dhanna yang dikiranya ya. Orang yang sudah mengira ini air apa, suci apa enggak. Auraqal akhar, yaitu menumpahkan air yang lain. Adai kemang dianggap kok gak meyakinkan, ya wis di gua banyune diresiki, dikorai ya. Araqal akhar fa in tarakahu, maka jika tidak menumpahkan, fataghayyara dhannuhu, maka berubah dhannuhu, perkiraannya. Orang diwajibkan berijtihad. Waduh, ini PDAM lagi menguras tandonnya, akhirnya yang mengalir ke kita kan kotor. Maka itu kita harus berijtihad, cari air yang lain yang lebih suci. Lam ya'mal bisani, lam ya'mal, maka tidak mengamalkan bisani, yaitu ijtihad yang kedua. Airnya mengalir kotor, ijtihadnya bagaimana? Wis ditampung sih di sini, diendapkan. Setelah diendapkan bersih, diambil lebih dari 2 kolah baru bersih dan suci lagi ya. Tapi lek kecampuran banyu uyuh ya gak perlu berijtihad, disok ae dikuat. Ala dhoni ing atase nas ya, dhon ya, nas ketentuan yang menurut ya dawuh Imam Syafi'i ini. Bal yatayammamu, tetapi bertayamumlah bila i'adatin, tanpa harus mengulang sholatnya.
Tadi baru tahu setelah sholat. Waduh iya ngomong eling kan. Allahu Akbar. Nah, eling memang kecipratan ujung putune. Wis mari sholat. Berarti tidak perlu mengulang sholatnya. Bila idatin fil asohi menurut kaul yang asoh. Walau akhbaro, ya, walau akhbaro, walaupun menghabarkan bitanat jusi, ya, kelawan najis, makbulur riwayati, yaitu diterimanya satu riwayat. Pak, iku mang kena najis pak. Iya, tapi sholatku wis mari. Ngomongnya gak ket mang, lali pak. Berarti yang sudah sholat tadi dihukumi wis, gak perlu baleni sholat. Wabayana dan menjelaskan asbab yaitu sebabnya, ya. Aukana faqihan, yaitu jika orang itu ahli fikih, lek ahli fikih ya aja jelasno perubahan apa-apa gitu kan. Muwafiqon yang sepaham. I'timadahu yaitu berpengaruh pada kabarnya. Kena dijelasno poka, kena dipercaya poka. Contoh seperti ini di zaman sekarang. Saya banyak ditelepon warga, Pak Win, prosesi aniki lagi isoman terkena COVID. Nah, kabarnya kan nggak jelas, nggak muktamad ini. Kalau ada warga yang terkena COVID, berarti saya dihubungi petugas. Tapi karena nggak dihubungi petugas, masih wong masyhur terkenal. Di tempat saya itu terkenal kena COVID di mana-mana. Tapi yang bersangkutan saya konfirmasi tidak apa-apa, tidak sakit. Nah, ini yang kadung qaul masyhur ternyata batal dan fasid. Ya. Wa yahillu dan halal istimalu kulli inahin tohirin, menggunakan kulli inahin setiap bejana atau wadah tohirin suci, illa dhahban wa fiddatan, kecuali emas, wa fiddatan dan perak. Ya. Fayahrumu maka haram. Wa kadza ittikhaduhu, wa kadza dan demikian juga ittikhaduhu, haram memilikinya, ya, wadah emas perak. Fil asohi menurut kaul asoh, ya. Wa yakhillu dan halal apa al muwahu, yaitu bejana sepuhan. Kalau sepuhan dari emas masih halal. Fil asohi menurut kaul yang asoh. Wan nafisu dan barang yang berharga kayak kutin seperti yakut, ya, batu yakut. Fil adhari menurut kaul yang adhar. Ya, dulu kan raja-raja Majapahit kan semuanya dari emas, piringnya dari emas, mangkok, ya, semuanya dari emas. Ketika tamunya sudah pulang, tamunya masih situ, piringnya dilempar-lempar ke kolam. Wah, pikiran raja-raja yang lain yang berkunjung ke Mojopahit, cek sugih nih Mojopahit. Tapi ternyata di bawah dikasih jaring, tamunya pulang, diangkat jaringnya baru dikorai. Ya, maka ini tidak boleh menggunakan wadah yang dari emas dan perak. Wa madhubiba, ya, barang yang dipatri atau disambung bidhahbin dengan emas, au fiddatin dengan perak, ya, barang yang disambung dengan emas dan perak. Dzobatan yaiku mang sambungane kabirotan kang gede, ya, disambung alasannya ben gak haram. Iki nggih gelang sambungane 2 gram. Kowe gak duit dipotong maneh masih terus dijukuk, nah didol maneh.
Lihajatin karena kebutuhan, ya. Jaza mongko wenang toleh fil asohi menurut kaul yang asoh, ya. Wadhabbatu yaiku mang patrian to sambungan, ya. Maudhi'il istimali tempat yang digunakan, maudhi'il istimali yaitu tempat yang digunakan. Ka ghairihi seperti yang lain fil asohi menurut kaul yang asoh, ya. Qultu, ya, pendapatku al madhabu tahrimu, pendapatku karena menurut madhab imam madhab tahrimu yaitu haram. Aku mengikuti pendapat imam madhab menggunakan wadah dari emas perak dan sebagainya, terus dipatri nih wadah itu dari emas perak juga haram. Dhabbatil dhahbi yaitu mang nyambungi tomatri emas mutlakon secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu gambaran kitab Toharoh, kitab bersuci. Terjemahannya sudah ada di buku yang kecil, ya. Sebelum ngaji kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini membawa barokah manfaat fid dunya wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Subhanik. Allahumma aftah lana babal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.